Mungkin saya perlu informasikan dulu ujian kompre kita akan laksanakan siang hari ini. Jadi mengembangkan perangkat pembelajarannya yang terdiri atas materi, media, LKPD yang melatih 4C ya dan atau higher order thinking skill. Kemudian bagaimana penguasaan materi esensial dan bagaimana penguasaan Bapak Ibu terhadap aspek-aspek penilaian baik sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan kemudian juga ada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Jadi ibu-ibu dan bapak nanti akan diminta membaca satu ayat Al-Quran nanti secara bergantian. Jadi kepada ibu dan bapak tolong untuk segera menyediakan Al-Quran di dekatnya. Kita akan lanjutkan tilawah yang dari kelompok kemarin. Kita akan baca surat Ali Imran secara bergantian ya. Silakan dibuka Al-Quran ibu dan bapak. Itu surat Ali Imran. Innasi hubbul syahawati minan nisa wal banina wal qanati karati minal-zahabi wal fiddati wal qailil musawwahati wal an'am wal harasi zalika mata'u jayatid dunya wallahu indahu husnul ma'abi. Ya sudah Bu. Sudah ya Bu, terima kasih Bu Sina. Silakan Bu Gus Fitrianti. Ya Bu, maaf Bu, lagi cari suratnya Bu. Tadi apanya bermasalah. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Nggak usah cemas Ibu. Surat Ali Imran ya Bu? Surat apa? Ya, Ali Imran ayat 15 lagi. Ayat 15 lagi. Ya. Ali Imran. Aku ya Ali Imran. 15 ayat 15. 15 boleh. Sampai boleh. Kalau mau lagi. Boleh. Ya dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basyirum bil ibad.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Fitri. Baik Ibu Bapak, selesai ya untuk tilawahnya. Nanti terakhir baru akan kita umumkan ya Bu ya bagaimana hasil keseluruhan ujian kompre nanti. Baik, kita akan masuk ke ujian untuk cuplikan praktek pembelajaran dan juga ujian lisan. Kita mulai dari Bu Sri. Bu Sri Indralena. Iya, Bu. Bu Sri itu tema globalisasi ya Bu Sri? Bu. Kelas 6? Bukan. Bukan? Yang mana nih ya? Sebentar. Hak, kewajiban dan hakku. Kelas 3. Aduh, sebentar. Ini saya sudah buka tapi kewajiban dan hakku ya Bu ya? Oke. Iya, Bu. Baik, Bu Sri. Bentar ya Bu. Saya buka RPP-nya. Oke, sudah. Saya kecilkan. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Sri. Kita mulai ya. Bu Sri kan ini ingin mengajarkan subtema kewajiban ya. Tinggal W-nya seperti kewajiban dan hakku sebagai warga negara kepada anak kelas 3 SD. Nah, kalau Ibu mengajarkan ini, coba Ibu praktekkan bagaimana cara Ibu menarik perhatian dan memotivasi siswa. Praktekkan sebentar, Bu. Anggap kita ini siswanya, Ibu. Ini ceritanya dimulai masuk belajar. Oke. Iya, terserah Ibu. Biasanya kita memotivasi itu dimulai dari mana ya? Pokoknya dari yang Ibu tampilkan, saya bisa melihat ada kreativitas dan ada Ibu memotivasi anak untuk belajar ini. Ya, Bu. Ini masuk dari pendahuluan atau langsung ke inti, Bu? Oke. Menurut Ibu biasanya kita memotivasi itu di kegiatan pendahuluan atau di kegiatan inti? Berarti dari awal ya. Nah, kegiatan pendahuluan kan ada motivasi. Oke, ya. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Oke, kita selesai baca doa. Ibu mau tanyakan, ada yang antara Ibu hari ini yang tidak hadir ke sekolah? Ya, oke. Hari ini kan kita belajar masalah hak dan kewajiban itu. Sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira hari ini kan mau menjelaskan hari beragama. Jadi anak-anak Ibu mau di sekeliling kita, ada nggak hari beragama apa yang kalian sering lihat? Oke, Primomori lanjut. Oke, sekarang sebelumnya kita dengarkan video yang kita tampilkan dalam bentuk PPT. Harus kita tampilkan, Bu. Oke, Primomori. Oke. Pada siswa, Bu. Oke, berpusat kepada guru. Berarti banyak yang bisa dilatihkan keterampilannya kepada siswa ya, karena berpusat kepada siswa. Nah, menurut Ibu, problem-based learning ini bisa tidak melatih higher order thinking skill siswa? Bisa tidak melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa?
Bisa, asalkan kita berikan masalah tuh yang sesuai. Kenapa? Kalau bisa, coba berikan argumentasinya. Karena kan kalau seandainya di sini kan menuntut siswanya tuh lebih kreatif, habis itu lebih mereka menggunakan pemikiran-pemikiran. Contoh seperti kita bilang tadi kan kita menyelesaikan dua bilangan cacah dalam bentuk pembagian. Jadi ketika kita kasih ini anak-anak benderanya, kita punya 5 bendera. Bagaimana caranya biar bendera dalam satu orang tuh berapa mereka bisa mendapatkannya ketika ada 5 orang. Jadi anak-anak itu kan dia berpikir dan dia melakukan sendiri dan dia menemukan penyelesaiannya. Oke. Kalau Ibu ingin menilai misalnya yang ini, pada tujuan pembelajaran dengan membaca teks siswa dapat menjelaskan kalimat masalah dan penyelesaian masalah. Nah, untuk mengukur siswa sudah bisa atau belum itu kan kita gunakan instrumen ya Bu ya untuk penilaian. Nah, instrumen penilaian yang akan Ibu gunakan apa? Nah, Iya, Bu. oke baik. Sebentar ya Pak ya. Pak Suhendra, baik ya Pak. Bapak peragakan bagaimana dalam pembelajaran itu Bapak melibatkan ada yang namanya TPACK. Nampak unsur teknologikalnya, pedagogiknya, dan content knowledge-nya. Coba Bapak praktekkan. Ulangi, Bu. Kira-kira putus-putus, Pak. Nah, Iya, Bu. coba Bapak praktekkan bagaimana Bapak mengajarkan tema atau subtema globalisasi di sekitarku ini, di mana dalam proses pembelajaran terlihat unsur TPACK-nya. Nah, TPACK Bapak masih ingat, Pak? Yang teknologi ya, Bu ya? Hanya teknologi, pedagogi, content knowledge. Nah, Oke. kita tolong kameranya diinikan, Pak. Nggak nampak wajah Bapak, rambut aja yang nampak. Iya, Bu, saya pakai kamera yang satu lagi. Saya dua ini pakai karena yang satu lagi rusak kan. Oh, boleh. Nah, coba Bapak praktekkan sedikit aja, Pak. Ya. Kira-kira Bapak akan pilih ini bagian kegiatan pendahuluan, inti, atau penutup ya? Yang untuk TPACK yang di kegiatan inti, Bu. Oke, silahkan, Pak. Oke, anak-anak Bapak. Sekarang di depan benda dan peta. Nah, coba perhatikan dan identifikasi berasal dari manakah benda-benda tersebut. Lalu tuliskan dan bagaimana cara benda-benda tersebut dapat datang ke negara kita Indonesia. Itu, Bu. Oke, itu Pak. Ya, Bu. Oke, teknologinya di mana nampaknya, Pak? Teknologinya di PowerPoint-nya, Bu. Oke, pedagogiknya? Pedagogiknya yang mengidentifikasinya, Bu. Ah, yang kontennya? Kontennya di tampilan gambar tadi, Bu. Knowledge-nya? Knowledge-nya siswanya mengamati. Mengamati. Iya, Bu. Cukup dengan mengamati saja, Pak? Mengamati, mengidentifikasi, dan menuliskannya, Bu. Oke, baik. Berikutnya, untuk materi ini. Sehingga anak-anak senang belajar. Saya buat dengan metode diskusi, Bu. Nah, coba praktekkan, Pak, sebentar. Oke, anak-anak Bapak. Setelah tadi sudah ditampilkan dan sudah ada di depan Bapak tampilkan tentang materi kita. Nah, sekarang akan Bapak buat menjadi 4 kelompok ya anak-anak Bapak. Silakan duduk di tempatnya masing-masing dan pemilihan kelompoknya berdasarkan penomoran. Jadi supaya adil kita semua, anak-anak Bapak semua mengambil nomornya. Jadi kalau ada yang nomornya yang sama, duduk di tempat yang nomornya sama. Kalau yang nomornya berbeda, duduk di tempat yang berbeda. Oke, itu, Bu. Nah, kenapa yang seperti itu asik bagi anak SD, Pak?
supaya tidak ada ini Bu, apa namanya? Tidak ada yang pintar-pintar, kelompok yang yang menengah-menengah gitu Bu. Jadi Oke, baik. dilibatkan mereka Bu. Oke, selain dari apanya berkelompoknya, kemudian apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran yang mengasihkan, Pak? Dipresentasikan Bu, mereka mempresentasikan hasil dan melaporkannya di depan kelas Bu. Oke, baik. Dari aspek media pembelajaran, kira-kira yang cocok untuk pembelajaran ini apa, Pak? Medianya saya menampilkan ada gambar PowerPoint-nya, terus ada artikel-artikel dan gambar-gambar yang menunjang tentang materi saya, yaitu tentang globalisasi. Oke, kalau media yang berbasis ICT-nya tadi apa, Pak? PowerPoint tadi Bu. PowerPoint. Media konkretnya ada tidak? Media konkretnya gambar Bu. Gambar ya, oke, baik. Ya. Berikutnya, kita perhatikan rancangan EPP yang Bapak buat ya, Pak. Ini Ya, Bu. tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita membuat tujuan pembelajaran, unsur apa yang harus ada, Pak? Ada unsur A, B, C, D itu Bu. Oke, apa itu ABCD, Pak? A-nya audience, Nah, B-nya behavior, hmm, C-nya condition, hmm. dan D-nya itu degree. Oke, baik. Kita perhatikan tujuan pembelajaran Bapak yang nomor 1 ya. Ya, Bu. Audiensnya di sini mana? Siswa Bu. Oke. Behaviornya Behaviornya dengan diskusi. dengan diskusi. Audience behavior. Conditionnya, Mampu menjelaskan degree-nya. dengan tepat. Oke. B dengan C-nya tidakkah terbalik itu, Pak? Atau sudah pas? B-nya dan C ya Bu ya. Behaviornya kayaknya terbalik loh Bu. Nah, terbalik ya, Pak? Ya, Iya Bu. oke, baik. Berikutnya, Bapak memilih model problem based learning. Iya Bu. Oke, kenapa dipilih problem based learning, Pak? Supaya mereka lebih aktif lagi Bu dan bisa memecahkan masalah tentang globalisasi ini tadi. Jadi bukan hanya dengan menerka-nerka, tapi membawa mereka ke dunia nyata juga. Bahwasannya globalisasi itu memang ada di sekitar kita. Dengan penggunaan HP saja dan televisi itu memang sudah ada globalisasi di sekitar kitanya Bu. Itu tadi untuk Oke, memecahkan masalah aja Bu. masalahnya masalah apa ya, Pak, yang digunakan untuk PBL ini? Masalah yang saya gunakan itu tadi yang pertama mereka mengamati benda-benda tersebut dari mana asalnya. Nah, Lalu melaporkannya di depan kelas dan menghubungkan globalisasi tadi dengan listrik, Bu. Karena kan listrik ini merupakan listrik ini merupakan komponen juga dari globalisasi tersebut gitu, Bu. berarti masalahnya yang kontekstual atau yang tidak kontekstual ya, Pak? Kontekstual, Bu. Oke, masalahnya yang kontekstual ya, yang dekat dengan keseharian peserta didik. Keseharian. Maka barang-barang yang kita bawa ke kelas tuh barang-barang yang anak-anak tahu ya, Pak ya. Iya, Yang Bu. dekat dengan keseharian mereka. Baik, berarti PBL ini dia mengacu ke teori belajar apa, Pak? Karena dia based learning ya Bu ya. Based learning itu kan pemecahan masalah. Berarti dia lebih dekat dengan kognitif dia Bu. Dengan kognitif, kenapa? Karena untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan barunya Bu. Oke, apakah kognitif saja? Ada nggak teori belajar lain? Yang saya pahami di RPP saya kognitif Bu. Kognitif. Mungkin Bapak perlu juga baca yang konstruktivismenya ya, Pak ya. Oke, siap Bu. Baik. Berikutnya, pada perangkat apa namanya nih lampiran perangkat Bapak bagian evaluasi. Mana kita lihat evaluasi. Ini LKPD ya. Mana dia evaluasinya? Penilaian sikap, keterampilan, penilaian. Oke, kita lihat kisi-kisi Bapak ya. Kisi-kisi pengetahuan dulu. Ini kan KD-nya menelaah keberagaman sosial. Indikator soalnya menganalisis. Levelnya C4. Kenapa? Menganalisis itu Bu dari KKO-nya Bu. Oke, baik. Tapi ini yang nomor 2 menganalisis juga, tapi kenapa C3, Pak? Oh iya ya. Nah,
Harusnya C berapa, Pak? Analisis sama Bu, C4 juga. C4 ya. Kalau sudah Ya, C4 Bu. ini sudah melatihkan HOTS atau belum kepada peserta didik? C4 sudah Bu, HOTS. Kalau C3? C3 masih LOTS ya Bu ya, LOTS. Ya, LOTS ya, Pak. Ya. Berarti ini tolong disesuaikan nanti ya, Pak ya. Oke, Bu. Oke. Instrumen untuk mengukur keterampilan yang Bapak gunakan apa ini? Unjuk kerja. Ya. Iya Bu, unjuk kerja tadi Bu yang Kenapa? Alasannya? karena itu tadi Bu untuk presentasi aja supaya kan tadi mereka pemecahan masalah kan supaya mereka aktif lagi untuk pengetahuan baru lagi, makanya dibuat penilaian keterampilannya itu unjuk kerja Bu. Oke. Nah, dari unjuk kerja ini kalau kita lihat kita kaitkan dengan keterampilan abad 21, aspek apa yang bisa dilatihkan ini, Pak? 4C. 4C Bu ya. 4C masih ingat Bapak? 4C itulah Bu. Nggak ingat saya Bu. Critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, collaboration, berkolaborasi, communication, berkomunikasi. Nah, apa saja yang bisa dilatihkan ini, Pak? Bisa semuanya itu Bu. Bisa berpikir tingkat tinggi, berpikir apa tadi Bu? Critical Tingkat tinggi, critical thinking bisa, kolaborasinya bisa, mengkomunikasinya juga bisa, semua bisa Bu. Semua bisa. Kenapa critical thinking-nya bisa, Pak? Karena kan nanti udah dipaparkan, mana tahu ada pendapat dari kelompok lain, mereka bisa memberikan masukan gitu Bu, saran dan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Bu Gustina yang min 2 agam ya Bu? Halo Bu Gustina, nggak ada Bu Gustinanya? Bu Gustina suaranya belum aktif. Iya, lupa. Sudah Bu? Oke, baik ya Bu. Min 2 agam. Oke, baik. Oke, baik Bu Gustina. Kelas 5 perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Oke, tadi saya sudah tanya indikator, sudah tanya tujuan. Ya, sekarang Ibu coba bagaimana cara Ibu mengajar perkalian dan pembagian ini sehingga anak-anak mampu Ibu lakukan, sehingga dengan pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak, itu bisa melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi anak. Atau HOTS-nya, Bu. Yang hotnya. Ibu paham pertanyaan saya, Bu? Belum Bu, ulang lagi Bu. Belum Bu. Nah, Ibu kan ingin mengajarkan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Nah, dalam mengajarkan ini, kita kan harus melatihkan berpikir tingkat tinggi anak. Nah, bagaimana caranya Ibu mengajarkannya? Coba dipraktekkan. Memberikan contoh-contoh Bu. Nah, coba Ibu praktekkan. Sehingga dengan cara mengajar yang Ibu lakukan itu terlatih berpikir tingkat tinggi anak. Menanamkan konsepnya dulu Bu. Menanamkan konsep matematikanya dulu. Bisa tolong dipraktekkan Bu sebentar aja. Seperti Bu Sri dan Bu Chandra tadi ya. Yang tingkat apa tuh tadi Bu, yang tingkat tujuan dulu. Tekannya yang bagian kegiatan pendahuluan, bagian inti atau penutup ya Bu? Bagian inti. Oke, bagus. Silahkan Ibu. Gimana caranya? Dengan memberikan contoh dan memberi konsep dulu Bu. Kalau untuk menyelesaikan perkalian pecahan dengan cara
mengalihkan pemilang dengan pemilang dan penyebut dengan penyebut dengan memberikan konsep seperti itu, dan kita memberikan contoh, misalnya 1/3 kali 1/5. Sama dengan 1/4. Kita, apa Bu? 1/3 kali 1/5 berapa? 1/3 kali 1/5. Jadi pemilang dikali pemilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi yang kita tanya dulu sama anak-anak, ditanyakan mana yang pemilang dan mana yang penyebut. Setelah anak mengerti, baru dia bisa mengalihkan pemilang dengan pemilang dan penyebut dikali penyebut. Oke. Di bagian mananya itu Bu anak berpikir tingkat tingginya Bu? Di bagian konsepnya Bu. Tapi katanya konsep Ibu yang menjelaskan dulu, dikasih konsep, dikasih contoh. Iya. Tapi Ibu yang berpikir tingkat tinggi, bukan anaknya. Ya kita tanya tadi, kan kita kasih soal tadi kan, ya anak yang mencarinya itu. Oke, dikasih soal ya, boleh. Nah, seperti apa soal yang diberikan? Ya. Nah, soal yang dikasih seperti apa? Soal yang diberikan seperti apa? Atau begini, kalau untuk HOTS itu, mungkin kalau Ibu menyimak tadi pertanyaan kepada Ibu dan Bapak lainnya, nah level taksonomi Bloom-nya itu C berapa itu? Sehingga itu disebut sebagai higher order thinking skill. C berapa? Taksonomi Bloom, Ibu ingat ya Bu ya, ada C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 mencipta. Keluar Ibu apanya? Bu Gustina? Ada Bu Gustina. Yang C berapa itu Bu? Yang HOTS itu Bu? Yang hot C4. Oke, C4. Nah, coba contoh soal C4 satu aja. Boleh Ibu perlihatkan di RPP atau Ibu bacakan juga boleh. Contohnya yang ada gambarnya itu Bu. Yang mana? Saya bukakan. PowerPoint-nya Bu. PowerPoint. Contoh soal. Ya, yang itu Bu, yang contoh. Yang ini Bu. Nah, kenapa ini HOTS ini apa yang dianalisis anak di sini Bu? Yang hotnya itu yang 3 itu Bu. Dia mencari apa itu 3 itu. Itu 3 adalah bilangan bulat itu. Oh, berarti masih level mengingat itu Bu, belum lagi mengingat ke hotnya ya Bu ya. Oke, baik. Terus Apa yang Ibu ingat lah dalam mengajarkan ini? Coba Ibu kasih contoh, Bu, saya bisanya menarik perhatian dan memotivasi siswa. Bu, saya bisanya menciptakan pembelajaran yang mengasihkan. Apa yang Ibu bisa? Sehingga bisa nilai prakteknya saya tulis gitu loh, Bu. Yang mana Ibu mau contohkan? Yang mencontohkan pembelajaran yang mengasihkan? Yang pembagian itu Bu, dengan mencontohkan. Boleh yang pembagian, tapi nampakkan kalau pembelajaran ini mengasihkan. Atau nampakkan dalam mengajar pembagian itu Ibu memberikan motivasi yang bagus. Yang mana yang mau Ibu contohkan? Yang Ibu ingat aja, atau yang Ibu bisa aja, yang mana? Itu pembagian itu kan kita contohkan sebuah kue kalau dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, anggap kami ini siswanya Bu. Anggap yang hadir di Zoom ini siswa. Coba anggap Ibu mengajar. Nah, oke. Praktekkan anak-anak, Ibu bawa kue misalnya. Coba Bu. Iya. Anak-anak Ibu bawa kue.
Terus kuenya lempar lagi. Nggak kelihatan lagi, Bu. Oh, nggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Suaranya masih Sinyal. bisa. Terus kuenya kita bagi. Dan anak-anak, berapa kita harus membagi kue ini Supaya kita bisa cukup berapa orangnya. nah, Terus dari apa terbuat kue itu? Bisa tuh. oke, di mana letak mengasikkannya bagi anak itu, Bu? Karena apa itu dirasa anak mengasikkan? Oh, ayo, Bu. Dari hubungan kue itu dari dengan pembagian pecahan jadinya. Pembagian pecahan. Oke, baik, Ibu. Nah, Ibu menggunakan media kue itu Ibu bawa ke kelas. Nah, itu medianya itu media yang berbasis teknologi atau media konkret namanya, Bu? Media konkret, Bu, yang nyata. Oke, media nyata. Kalau diminta, Bu, harus juga ada media berbasis teknologi. Kira-kira yang Ibu pakai medianya apa? Kalau untuk mengajarkan ini, Ibu menyediakan media yang berbasis teknologi misalnya, supaya nampak teknologikalnya. Apa media yang akan Ibu pilih? Dengan PowerPoint tadi, Bu. Dengan PowerPoint, oke, baik. Kita lanjut ya, Bu. Ya. Standarnya ya Bapak Ibu ya. Standar kita membuat RPP Kurikulum 2013 itu kan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, di sana ada kita dipandu apa saja, bagaimana cara membuat silabus, dan bagaimana membuat RPP. Nah, apa-apa saja komponen RPP. Dan setiap komponen itu harus memuat apa saja. Nah, berdasarkan Permendikbud standar proses tersebut, maka materi pembelajaran itu mesti memuat beberapa hal. Nah, kira-kira Ibu ingat enggak apa yang harus ada pada materi pembelajaran ini? Apa saja yang harus kita tampilkan di RPP kita? Masih ingat Ibu? Sumber materi, sumber bukunya. Itu di bagian lain itu Bu, di bagian sumber belajar itu Bu. Di bagian materi pembelajaran. Karena kalau ini saja yang Ibu buat, penilaian RPP-nya itu nilainya rendah itu Bu. Nah, jadi harus apa? Harus ada apa? Nah, Ibu Bapak ingat tidak harus ada fakta, Indikator. konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi ya minimal ya Bapak Ibu ya ada 4 itu, ada materi pembelajaran yang seperti itu. Nah, jadi ini mungkin perlu diperbaiki ya Bu ya. Nanti juga ada masukan saya untuk yang lainnya. Kalau contoh fakta, tahu nggak Ibu untuk mengajarkan perkalian ini, fakta itu apa itu? Yang konkret itu ya. Ya, yang peristiwa yang benar-benar terjadi yang bisa kita gunakan sebagai fakta untuk mengajarkan ini apa contohnya? Lupa ya, Bu? Oke, baik. Materi, apa lagi ya? Saya tanya, yang ini saja, mudah-mudahan Ibu bisa jawab. Model yang Ibu gunakan adalah cooperative learning, ya Bu? Ya. Cooperative learning ini mengacu ke teori belajar apa ya Bu? Teori belajar kognitif, Bu. Kognitif, kenapa Bu? Karena penemuan apa? Cooperative learning ini suatu model pembelajaran yang sangat memperhatikan aspek sosial pada peserta didik.
Nah, kuncinya Bu. Kalau aspek sosialnya selain kognitifnya juga diperhatikan, kira-kira itu cocok dengan teori belajar apa ya Bu? PBL. Bukan modelnya Bu, tapi teori belajarnya. Teori belajar itu tadi kan ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, ada sibernetik, dan sebagainya. Nah, menurut Ibu, itu mengacu kepada teori belajar apa ya? Konstruktivisme. Konstruktivis? Nih, ya. Aktivisme. Lebih tepatnya itu konstruktivisme sosialnya Vygotsky ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, Ibu untuk evaluasinya, kalau Ibu ingin anak itu bisa menghitung perkalian dan pembagian pecahan desimal, nah, maka instrumen evaluasi yang Ibu gunakan apa? Instrumen tertulis. Oh ya, tertulisnya berupa apa? Apa namanya Bu? Instrumen tertulis gitu. Ada kata yang hilang di depannya. Saya bantu. A. Observasi tertulis. B. Tes tertulis. C. Kinerja tertulis. Kira-kira yang betul jawabannya yang mana Bu? Kinerja tertulis. Kinerja tertulis. Tes tertulis ya Bu ya, Tes yang tepatnya tertulis. karena ini untuk kognitif, untuk Kognitif. pengetahuan. Ya, kalau kinerja itu biasanya itu cocoknya untuk keterampilan. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu Gustina. Kusfitrianti. Ya, Bu. Nah, panggilannya Ibu apa Bu? Bu Yanti, Bu? Pit. Bupit, oke. Bupit ini paling semangat ini ya di kelompok ini. Benar. Sudah berapa tahun mengabdi Bu? 16 tahun, Bu. 16 tahun. Oh, berapa tahun lagi pensiun Bu? Masih lama Bu? Honorer, Bu, nggak ada pensiunnya. Oh, honorer lagi, Masya Allah ya Bu ya. Ya, tetap semangatnya seperti saya bilang tuh semangat 17 gitu ya Bu ya. Ya, Bu, tapi deg-degan. Ibu, gimana Bu? Deg-degan juga, Bu. Kenapa deg-degan Bu? Namanya. Semuanya senyum loh Bu di Zoom ini, nggak ada yang melototkan mata ya kan Bu ya Bapak ya. Semuanya mensupport, semuanya mendoakan, semoga semuanya sama-sama sukses, sama-sama lulus PTG-nya ya Bu ya. Ya salut, kita semangat ini ya, tetap semangat ibu-ibunya. Ibu santai aja. Kalau dengan saya ujian itu biasanya dimulai dengan yang sederhana dulu. Kalau misalnya tidak terjawab oleh yang saya uji, biasanya saya akan carikan pertanyaan supaya bisa terjawab gitu ya. Karena sebagai pendidik itu senang rasanya jika yang kita jawab, yang kita tanya itu bisa dijawab oleh ini kita, oleh yang kita tanya gitu ya. Makanya kalau susah pertanyaannya akan saya breakdown pertanyaannya, saya sederhanakan atau akan saya cari pertanyaan sehingga Ibu bisa menjawab. Jadi Ibu jangan cemas ya Bu ya. Ya. Oke, Ibu, kita tutup dulu sesi ini karena waktunya kurang dari 1 menit lagi. Kita klik lagi ya Bu ya, biar Ibu tidak terputus nanti pada saat ujiannya. Ya. Ya Bapak Ibu ya, saya tutup dulu, nanti kita klik lagi ya. Oke, keluargaku. Baik Ibu. Nah, guru senior itu Bu, guru yang sangat berpengalaman. Ya. Baik Ibu, jika Ibu ingin mengajarkan ini kelas 1 ya Bu ya. Ya Pak. Ibu, ya silakan Pak Sendra. Ibu mengajar kelas 1-nya udah berapa tahun Bu? Udah 8 tahun. Ya, aman ya Bu ya. Oke Bu, kalau Ibu mau mengajarkan ini tentang kebersamaan dalam keluarga, apa yang Ibu lakukan sehingga pembelajaran itu menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa untuk ikut belajar dengan Ibu? Coba dipraktekkan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak Ibu sehat semua. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku.
Nah, masih ada anak-anak yang ingat dengan pelajaran kita yang kemarin itu? Ya, bagus sekali. Nah, contohnya apa? Iya, jengkal, menggunakan jengkal, menggunakan depa. Ya, pintar sekali anak ibu. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu kita mengukur benda dengan mengukur berat benda dengan ukuran tidak baku. Nah, kalau kemarin mengukur panjang benda, kalau sekarang mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Contohnya anak-anak seperti kita menggunakan gantungan baju, kantong plastik, atau ditambah lagi kelereng untuk ukurannya. Untuk lebih jelasnya, nah sekarang coba anak-anak perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Diamati yang bagus ya anak-anak. Nah, free memory aja ya Bu. Oke, Bu. Nah, anak-anak Ibu sudah memperhatikan video kita tadi ya. Sekarang Ibu tanya, apa yang anak-anak Ibu lihat dari tayangan tadi? Terus anak-anak ada yang bilang berat benda, misalnya berat boneka lebih apa itu? Misalnya mobil-mobilan lebih berat daripada bebek, itu sebagai contohnya, Bu. Oke, baik Ibu. Oke, sudah dapat saya poinnya, sudah beberapa aspek. Oke, baik Ibu ya. Ibu mengajarkan ini menggunakan ini model pembelajarannya belum nampak ya Bu ya. Pendekatannya apa, model pembelajarannya, dan juga metodenya. Tapi di sini ada Ibu tulis discovery learning ya Bu ya. Nah, kenapa Ibu memilih model discovery learning Bu? Di sini supaya anak-anak itu dalam pelajaran matematika itu bisa bersemangat atau lebih kreatif dalam mempraktekkan bagaimana mengukur berat benda itu. Oke, baik. Ibu ingat tidak apa saja langkah-langkah dari model discovery learning? Jujur aja Bu, lupa. Lupa, oke baik Bu. Nah, di sini komentar saya, kita memilih model itu ya Bapak Ibu, kan disesuaikan juga dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, Ya, disesuaikan juga dengan karakteristik materi atau tujuan pembelajarannya, itu diantaranya ya. Kalau yang kita hadapi itu anak kelas 1 SD, semester 1, biasanya itu saya menyarankan cari model pembelajaran yang banyak unsur bermainnya, Bu. Discovery learning, problem based learning itu biasanya cocoknya untuk anak kelas tinggi ya, Bu, Bapak ya. Nah, misalnya cooperative learning, picture and picture misalnya kan gambar gitu atau menyusun kata gitu kan. Kan kelas 1 masih calistung ya, Bu ya. Nah, kemudian juga misalnya apa lagi ya, gallery walk misalnya atau example non example yang banyak unsur bermainnya itu biasanya lebih diprioritaskan untuk kelas rendah. Kalau discovery learning ini langkah pertamanya saja problem statement itu merumuskan masalah. Nah, gimana anak merumuskan masalah gitu ya? Nah, banyak itu kemudian menguji, menganalisis hasil pengumpulan data dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini kurang cocok untuk anak kelas rendah ya Bu ya. Mungkin menyusun huruf, menyusun gambar, menyusun kata karena kan kelas rendah itu masih calistung ya Bu ya. Nah, kemudian juga kalau kita memilih model ini langkah-langkahnya harus tergambar di kegiatan pembelajaran. Kalau tidak nanti akan lain langkah model ini lain pula yang kita kerjakan. Ibaratnya gini, Ibu mau bikin brownies tapi langkah-langkah yang Ibu gunakan membuat langkah kue sapi misalnya. Nah, kira-kira jadi enggak brownies Ibu kalau Ibu pakai langkah membuat kue sapi? Enggak kan Bu ya? Nah, jadi seperti itu ya Bu, apa langkah yang kita pilih itu juga yang kita terapkan. Apa model yang kita pilih itu yang kita terapkan. Oke, baik Ibu. Berarti ini anak kelas 1 SD. Kita lihat tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Menentukan berat benda dengan satuan. Oke.
menunjukkan dan melakukan pengukuran berat. Nah, kalau untuk Ya. anak kelas 1 nih Bu, kita ingin melihat anak itu sudah bisa menentukan berat benda atau tidak. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan penilaiannya? Melakukan penilaiannya bisa secara anak-anak itu mempraktikkan langsung dengan teman sebangkunya Ya. atau diskusi kecil, kelompok kecil kan. Atau bisa juga dengan tes tulis. Tes tulis, Bu. Sudah bisa kelas 1 itu ya, Bu ya? Tes tulis. Ya kan seperti pilihan ganda, kan Oke. udah bisa ada milih A, B, Berarti C itu. tes tulis pilihan ganda. Ya. Lisan bisa tidak, Bu? Secara lisan sambil mengamati mereka bekerja dalam kelompok bisa tidak ya? Ya, tes lisan bisa juga, Bu. Oke, baik. Berikutnya, untuk ini, nah, untuk melatih kreativitas, saya enggak menanya berpikir kritis untuk kelas rendah ya, Bu ya. Untuk melatih kreativitas anak. Nah, apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini? Biasanya kalau anak yang kelas rendah itu, misalnya diajak ke lapangan, misalnya diambil kalau yang mau mengukur berat benda ini, disuruh mengambil 2 buah benda. Kemudian? Dan membandingkan seperti tadi itu menimbang dengan menggunakan gantungan baju, dikasih kantong kiri kanan gantungan baju itu, akan bisa dimasukkan satu benda di kantong sebelah kiri, satu benda lagi sebelah kanan. Anak-anak itu lebih suka kayak gitu bermain di luar sambil mengukur berat benda itu. Di mana kreativitasnya nampak itu, Bu? Atau di dalam kelas bisa juga dengan menggunakan penggaris misalnya. Nah, bisa juga Dimana ya? Kreativitas anaknya di mana itu akan terlihat? Ya, kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya, tentu kalau anak itu yang kreatif, dia itu lebih banyak itu bekerja. Dia bisa menyebutkan mana benda yang berat, mana benda yang ringan. Dia udah bisa itu menentukan dengan praktiknya tersebut, Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu, sebentar ya Bu ya, saya buka dulu LMS-nya. Ibu gelombang 1 ya Bu ya? Kelompok 1 ya Bu Basariah ya? Iya. Basariah saya buka dulu ya Bu ya. Oke, baik. Ibu ini mengajar kelas 4 tentang pahlawan itu ya Bu? Iya. Oke, baik Ibu. Bentar ya Bu, saya buka dulu RPP. Nah, ini ya Bu ya. Tekan Bu, bagaimana Ibu cara menciptakan suasana pembelajaran yang mengasikkan? Kita ulang lagi yang kemarin aja Bu. Pertanyaan kemarin aja. Kemarin. Ya, silahkan dipraktekkan Ibu sebentar. Nah, kita ingin belajarnya tentang pahlawanku, kebanggaanku. Kan keren nih Bu, temanya. Nah, bagaimana caranya Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang asik bagi anak? Itu bernyanyi, Bu. Oke, coba praktekkan, anggap kami ini siswanya, Bu. Nah, ya. Jadi kalau dipraktekkan itu, Bu Bapak, beberapa poin penilaian bisa langsung saya lihat gitu, bisa langsung terisi gitu. Nampak nanti apa yang media yang Ibu pilih, nampak bagaimana menarik perhatian, nampak bagaimana variasinya. Silakan Ibu. Praktek bernyanyinya. Ya, apa yang Ibu lakukan dulu ya kepada anak, mengajak anaknya untuk mau bernyanyi seperti apa? Ayo anak-anak kita oh no. Ayo anak-anak kita belajar bernyanyi dulu. Oke, nyanyi tentang apa, Bu? Tentang pahlawan tuh. Oke, baik. Aduh, udah bisa lagi ya.
Tidak tanah tanah. Yang lain yang kahale. Mana? Oke, Ibu Basaria, atau apa yang Ibu ingat aja? Atau kita boleh loh Bu keluar dari RPP ini. Tadi Ibu mengajar nggak di sekolah Bu? Atau ujian tadi? Atau apa yang mengajar Ibu yang paling ingat oleh Ibu? Tolong ceritakan, tolong praktekkan sedikit aja kepada kami. Kami udah libur, Bu. Ya, yang terakhir kali Ibu ajarkan apa ya? Apa yang, atau begini, apa yang Ibu bisa saja Bu, Ibu praktekkan sehingga saya bisa melihat Ibu sudah menciptakan pembelajaran yang mengasihkankah, atau memotivasi atau melihatkan kreativitas kah? Nah, coba Ibu praktekkan sedikit aja Bu. Allah. Santai aja Bu, Ibu sudah banyak loh makan asam garamnya itu, sudah banyak siswa-siswa Ibu yang jadi orang lah ibaratnya ya Bu ya. Itu tidak terlepas dari tangan seorang guru yang hebat. Nah, santai aja Bu. Oke, begini aja Bu. Nah, media yang Ibu gunakan untuk mengajarkan ini apa Bu? Disco basic learning. Nah, apa Bu? PPT. PPT. PPT itu kita pakai proyektor ya Bu ya, dan pakai laptop atau komputer. Nah, itu yang untuk berbasis teknologinya. Kalau untuk benda konkret atau benda nyatanya, Ibu akan pakai media apa, Bu? Media pembelajaran apa yang Ibu pakai? Tes cerita. Apa, Bu? Tes cerita. Tes atau teks, Bu? Teks cerita. Teks. Berarti diberikan kepada anak teks tentang pahlawanku. Boleh nggak gambar-gambar pahlawan yang kita gunakan, Bu? Ya, ada tekan. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Berarti bisa gambar-gambar pahlawan. Karena menghadirkan pahlawan nggak mungkin kan, Bu, ke kelas kita. Jadi boleh dikonkretkan dengan menggunakan gambar. Oke, baik, Ibu. Nah, Ibu masih ingat apa yang harus kita lakukan di kegiatan pendahuluan nggak? Nah, kalau Ibu masuk kelas, yang pertama kali Ibu lakukan apa? Memberi salam. Berdoa dulu. Oke, berdoa. Kemudian apa lagi, Bu? Setelah anak-anak berdoa nih, apa lagi ya? Memberi motivasi untuk anak-anak. Oke, memberi motivasi bagus. Nah, sudah dimotivasi anaknya, apa lagi, Bu? Alah. Perlu enggak kita memberikan apersepsi, Bu? Perlu. Perlu. Apersepsi itu apa, Bu? Dari permulaan. Oke. Kita tanya pelajaran sebelumnya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang Hari Pahlawan. Nah, masih ingat anak-anak Ibu kapan itu Hari Pahlawan? Sekarang kita akan belajar tentang siapa-siapa saja ya pahlawan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Nah, kalau seperti yang saya contohkan itu sudah merupakan apersepsi atau belum, Bu? Apersepsi. Jadi apersepsi itu apa, Bu? Penghayatan. Menanyakan pelajaran sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan pelajaran hari ini. Atau kita tanyakan kejadian sehari-hari yang dekat dengan siswa kita dan kita kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, baik Ibu, mungkin cukup
Ya Bu, Bapak berapa orang Pak, bapak-bapaknya? Kelas ini cuma satu, Bu, saya sendiri. Oh, Bapak sendiri ya. Oke, baik, yang Tapi paling waktu di perangkat baru ada 2, Bu. Oh iya. Baik, untuk kita mulai dari yang pertama, untuk membaca ayat Al-Qur'annya. Nah, ini sebenarnya sudah ibadah kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Jadi cuman karena harus juga kami sebagai dosen itu harus mengisi poin penilaiannya. Nah, jadi memang ada standar yang harus kita penuhi. Selain ini juga kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi mungkin untuk membaca ayat Al-Qur'an ini Ibu Gustina, mohon maaf Bu Gustina. Bu Gustina itu belum bisa dinyatakan lulus Ibu. Jadi solusinya biasanya kan kita habis maghrib itu ngaji ya Bu ya. Nah, Ibu rekam, Ibu membaca surat Ali Imran ayat 14 tadi ya, ayat 14 kalau tidak salah. Nah, tolong dikirim nanti videonya ke WA saya, di Japri aja. Kalau bisa cepat Bu, siap maghrib karena nilai kan harus masuk hari ini ya Bu ya di LMS. Jadi mungkin bukan untuk Bu Kristina saja, kita sama-sama belajar lagi Ibu Bapak ya, mungkin ada yang lupa mahrajnya, tajwidnya, di mana boleh berhenti. Kemudian kalau berhenti mengulangnya, nah, bagaimana gitu ya. Nah, jadi kalau masalah irama itu bagi saya itu belakangan. Yang penting bacaannya benar, tajwidnya tepat gitu ya. Yang panjangnya 1 harokat, kita baca 1 harokat. Yang harusnya 5 ya 5. Jangan sampai terbalik. Gitu ya. Jadi saya teringat almarhumah ayah saya juga guru sama dengan ibu bapak. Ayah saya guru agama, ibu saya guru SD. Nah, jadi dari kelas 4 dari SD itu dari SMP lah saya itu sudah mengajar ngaji sama ayah saya. Karena ayah saya selain guru agama juga ngajar ngaji di rumah juga, di musolah juga, beberapa anak privat juga. Nah, jadi memang ternyata lebih untuk kita manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita. Jadi itu ya untuk Bu Gustina. Dan untuk ujiannya, untuk ujian secara lisan dan ujian praktek pembelajarannya, alhamdulillah semuanya lulus pada sore hari ini. Alhamdulillah. Nah, ya. Cuman untuk RPP-nya, ya untuk RPP-nya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena ini mungkin saya lakukan di luar ujian kompre. Nah, misalnya kompetensi dasarnya aja, indikatornya belum ada. Nah, indikator itu gunakan kata kerja operasional. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, seperti tadi juga ditanyakan, harus memuat ABCD-nya, audience, behavior, condition, and degree. Atau nampak proses dan nampak hasilnya. Nah, ini masih kurang, Ibu belum lengkap ABCD-nya. Mungkin Ibu-ibu yang lain mungkin juga bisa memperhatikan nanti, karena RPP ini, Bu, nanti untuk PPL itu juga lagi, UKIN itu juga, gitu ya. Jadi, tidak terputus dengan perangkat pembelajaran ini kita. Nah, jadi dengan membaca siswa mampu menggali informasi dengan membuat tabel no wonder secara apa? Secara terperinci kah, secara tepat kah? Jadi degree-nya ini masih kurang. Kemudian untuk materi pembelajaran sebaiknya dipilah mana yang fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Karena itu bagian dari penilaian juga. Nah, kemudian juga ini saya hampir lupa untuk level apa namanya nih rumusan indikator dan tujuannya itu harus memuat yang namanya sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Jangan hanya pengetahuan dan keterampilan saja, kalau bisa itu dimasukkan sikapnya. Nah, kemudian nampakkan itu ada HOTS-nya atau 4C-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi harus adalah minimal agak 1 yang C4-nya gitu ya. Nah, jadi nampak high order thinking skill-nya. Kemudian harus menampakkan model pembelajarannya. Ini belum nampak modelnya, Bu, masih pendekatan dan metode. Jadi modelnya apa? Misalnya seperti kelas rendah tadi ya, Bu ya, saya sarankan yang ada unsur-unsur bermainnya. Nah, itu menyusun-nyusun kata, menyusun gambar, tebak huruf dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru kita susun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Diingat lagi apa yang harus ada pada pendahuluan, apa yang harus ada pada kegiatan inti dan penutup. Penutup itu selain kesimpulan dan refleksi harus ada evaluasi.
Jadi kita harus melihat Ibu Bapak sudah tercapai belum ya tujuan pembelajaran kita hari ini, maka harus kita evaluasi setelah pembelajaran. Nah, berikutnya materi terpadu, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata itu juga perlu. Kemudian medianya harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan penilaiannya ini yang sering lupa, ini sering tidak ada, itu penilaian untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, jadi ada tes awal lah. Kalau di kurikulum Merdeka diagnostik namanya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian juga ada instrumen atau evaluasi atau penilaian untuk pengetahuan, sikap dan juga keterampilan. Nah, ini yang untuk mungkin RPP-nya. Jadi yang ditulis, tulis apa yang dilakukan. Nah, jadi apa yang kita tulis di RPP itu yang kita lakukan. Dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Karena nanti pada saat PPL, Bapak Ibu kan mengirim video atau praktek langsung itu ya. Dosen akan mencek guru memulai pembelajaran dengan berdoa. Dilakukan tidak berdoanya. Jadi lakukan apa yang ditulis, tulis apa yang dilakukan. Guru menampilkan slide PowerPoint misalnya, ya dilakukan tidak, ditampilkan tidak PowerPoint-nya. Ya. Nah, jadi itu mungkin yang perlu sama-sama kita perhatikan untuk RPP, karena RPP-nya saya akan nilai di luar Zoom. Oke, baik Ibu Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang ingin di-sharing, disilahkan. Oke, aman ya Bapak Ibu ya? Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi, insya Allah nanti malam atau besok semua nilai saya upload ya Bapak Ibu ya LMS-nya. Dan alhamdulillah itu sambil menunggu dari Ibu Gustina, mudah-mudahan Bu Gustina nanti ba'da maghrib bisa mengirimkan rekaman video tilawahnya ya Bu ya, yang Ali Imran ayat 14 saja Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, sekali lagi selamat Bapak Ibu sudah sampai ke tahap ini. Tinggal sedikit lagi tahapannya yaitu PPL, UKIN, dan UP. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, yang penting itu jaga kesehatan, jangan sampai stres. Oleh karena itu jangan terlalu dijadikan beban Ibu Bapak. Kita jalani, kita usaha semaksimal mungkin, kita berdoanya dikuatkan, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Yang namanya dosen-dosen itu mitra Bapak Ibu, membantu supaya Bapak Ibu bisa melewati setiap fase pada PPG ini. Mungkin pada sampai tahap UKIN itu diusahakan Bapak Ibu bisa selesai, bisa lulus. Tapi kalau UP itu tidak bisa dibantu oleh dosen atau oleh panitia atau oleh LPTK. Nah, jadi memang pahami betul materi-materinya, konsep-konsepnya, yang untuk persiapan UP. Nanti Bapak Ibu UP juga akan diberikan soal tryout dan juga akan dibahas soal tryout. Nah, itu mungkin bentuk LPTK membantu Bapak Ibu sehingga semuanya bisa lulus ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga kami paham kondisi Bapak Ibu selain PPG juga mengajar ya Bapak Ibu ya, tugas negara di rumah tangga misalnya yang tidak bisa juga ditinggalkan. Oleh karena itu mari sama-sama kita manage waktu kita dengan sebaik mungkin, manage juga perasaan kita dan juga tekad kita. Nah, insya Allah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, tidak perlu dicemaskan, tidak perlu dibawa ribet PPG ini ya Bu ya. Jalani aja, insya Allah nanti sudah diwisuda Bapak Ibu. Nah, Masya Allah, kenapa ya? Alhamdulillah saya bisa ternyata melewatinya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf jika selama kita PPG terutama ujian kompre ini kita yang tatap muka ya Bu ya, kita belum ketemu di yang lainnya. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang tidak pada tempatnya, mari kita saling memaafkan. Yes. Tetap semangat Ibu Bapak,
Bu Fit, Bu Basariah ini ya, semangatnya masih semangat 17 ini, Bu Gustina nggak kalah semangatnya dari Bu Sri dan Pak Suhendra ya. Oke, baik Ibu Bapak ya, kita tutup, boleh Bu? Boleh, Bapak? Bu. Kita tutup. Oke, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Semangat ya Bapak Ibu ya, jaga kesehatan. Dan kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, baik. Saya tutup ya Bapak izinnya. Ibu. Ya, Bu.